Perkenalkan, nama saya Patricia Rumenta Vicky Regina MSI, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Event Management, dengan bobot 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa pada semester 3 program studi Ilmu Komunikasi. Mata kuliah Event Management dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan juga keterampilan dalam merencanakan, merancang, mengorganisasi, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi sebuah event sebagai bagian dari praktik atau strategi public relations. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep dasar manajemen event, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara profesional dan etis untuk membangun citra positif organisasi serta memperkuat hubungan antara organisasi dengan publiknya. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan konsep dasar manajemen event dalam konteks public relations, menganalisis tahapan perencanaan dan strategi event, mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen event dalam pelaksanaan kegiatan public relations, serta menunjukkan sikap profesional, kolaboratif, dan etis dalam proses perancangan maupun pelaksanaan sebuah event. Materi pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan konsep dasar manajemen event, aktor dan peran dalam penyelenggaraan event, 5 tahapan manajemen event atau 5 stages of event management, 5 aspek dalam mendesain sebuah event, lalu juga penerapan hasil riset dalam perencanaan event, penyusunan proposal event, prinsip-prinsip pelaksanaan event public relations, 5 dimensi manajemen event, hingga kegiatan critical review sebagai bentuk refleksi dan evaluasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mata kuliah ini diselenggarakan secara tatap muka dengan dukungan dari Learning Management System atau LMS LSPR sebagai media pembelajaran digital yang dimanfaatkan untuk mendistribusi materi, pengumpulan tugas, penyampaian informasi pelaksanaan perkuliahan, serta mendukung komunikasi antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Metode pembelajaran yang dilakukan bersifat student-centered learning dengan mengkombinasikan interactive teaching, diskusi kelompok, presentasi, simulasi, role play, sampai dengan project-based learning, serta diadakan juga praktik kerja. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aplikatif, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Sistem penilaian kuliah menggunakan kombinasi teknik tes dan non-tes yang mencakup penugasan individu maupun kelompok, presentasi, project, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester, serta bobot kehadiran. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang mengukur capaian pembelajaran, meliputi penguasaan konsep, kemampuan analisis, kemampuan menyusun proposal event, kemampuan presentasi, kolaborasi tim, serta profesionalisme mahasiswa dalam setiap tahapan pembelajaran. Komposisi penilaian terdiri atas kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Berikut adalah video pembelajaran untuk materi sesi keempat mata kuliah Event Management. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi ketiga dan 4 Event Management. Tapi memang hari ini kita akan fokus pada pembahasan untuk sesi keempat. Oke, sesi ketiga kemarin kita belajar tentang apa saja. Ada yang bisa kasih insight ke Miss-nya? Sesi 3 itu kita bahas tentang ada 4 tahap, 4 atau 5 tahap. How to design. Ada ingat? Kalau mau mendesain event, yang pertama, Miss kasih clue. Intent, content, context, and mandatory. Oke, ada berapa tahap itu berarti? 5. Sebutannya adalah 5 aspek untuk mendesain sebuah event.
Nah, kita akan maju dari proses tersebut. Dalam 5 aspek desain, berarti kamu akan belajar lebih ke maknanya nih. Tujuan, maksudnya. Ketika sudah tahu latar belakangnya, yaitu intention, kamu sudah dapat extensionnya, atau cakupan dari sejauh mana kamu akan memproduksi event tersebut, lalu kamu mencari apa? Konteksnya. Isinya mau seperti apa? Bentuk acaranya mau seperti apa? Lalu yang keempat, kontennya. Siapa yang akan menjadi MC-nya, siapa yang akan mengisi acara, siapa yang akan menjadi narasumber, sampai ke mandatory. Sudah tahu dasarnya, sudah tahu aspek-aspeknya, maka kita akan masuk ke tahapan bagaimana merencanakan sebuah event tersebut. Kalau teman-teman melihat, ada 6 dimensi dalam membuat sebuah event. Pilihlah event yang paling sering kamu datangi. Entah konser, entah misalnya seminar, entah yang sekarang lagi ngetren beauty workshop gitu ya, yang juga membantu teman-teman untuk memahami diri, atau workshop tentang mental health maybe. Nah, kalau kamu hadir ke sebuah event, hal apa yang paling menarik perhatian teman-teman? Yang paling terakhir? Konser. Konser apa? Musik secara spesifik? Musik. Lalu yang lain? Apa? Music festival? LDK, benar. Benar, itu juga termasuk salah satu event. Ada lagi? Oke, tapi LDK mungkin saya skip dulu karena itu sifatnya adalah mandatory, kamu harus datang. Tapi ketika itu bentuknya adalah musik festival ataupun konser, kan berarti kamu dengan sukarela, secara sadar kamu memilih untuk hadir. Saya coba boleh tanya, dari festival musik tersebut, apa sih yang paling menarik perhatian dari kamu? Buat pas awal buat bisa datang ke situ itu karena tertarik dulu sama line up-nya. Oke. Abis itu tempatnya di mana, dan kalau misalnya masih terjangkau dan transportnya udah tahu mudah, itu biasanya tertarik karena itu, Miss. Oke, udah sampai nih ke tempatnya. Apa yang paling bikin kamu wah, ternyata kayak gini ya gitu? The entrance gate. Entrance gate-nya. Jadi pertama kali kamu hadir, tuker tiket, itu sudah bisa membuat kamu menyimpulkan, oh ini acaranya akan seperti apa. Oke, satu lagi boleh? Ya. Boleh sebutin acaranya apa? The last event I went to was a bazaar, a clothing. Dan yang membuat aku mau kayak menghadiri acaranya itu karena dari temanya sih yang aku lihat. Kayak misalnya kalau misalnya temanya kayak lebih ke baju-baju 80s kan mungkin aku kayak kurang tertarik. Tapi kalau misalnya kayak Y2K atau kayak lebih ke tema-tema yang emang yang lagi viral sekarang, aku lihatnya dari situ sih. Oke, jadi apa nih yang paling pertama kali catch your attention? Dari segi venue-nya dan tenan-tenannya sih. Oke, venue, tenan, dekorasi. Oke, terima kasih. Nah, rata-rata yang teman-teman lihat berarti ada di dimensi ini, cuman ternyata bukan yang utama dan terutama. Apa sih urutannya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada anticipation, arrival, atmosphere, appetite, activity, dan yang terakhir adalah amenities. Semua ini memang adalah 6 dimensi, tapi tujuannya adalah, boleh dibaca salah satu? Oke, tujuan dari 6 dimensi ini adalah to create the best experience. Makanya sekarang kalau teman-teman mau baca artikel, mau baca jurnal, ada tuh penelitian yang membahas tentang audience experience. Meneliti bagaimana sih ketika teman-teman datang ke sebuah tempat atau ke sebuah acara, apa yang kamu rasakan. Nah, itu ada tuh. Contoh-contoh dari beberapa poster yang cukup identik, kita bahas yang sebelah kiri aja. Ketika ngomongin BTS, pasti nggak jauh dari yang warna ungu. Terus all the boys ditaruh di depan. Nah, kalau udah kayak gini ekspektasinya adalah bagaimana teman-teman sudah punya gambaran di kepala kamu kalau kamu datang ke event dari BTS itu akan nuansanya seperti apa. Kita maju sedikit ke salah satu konser yang cukup ikonik mungkin,
yaitu ikut fenomena atau wave-nya Coldplay. Ada yang datang juga? Nggak dapat? Oke, tapi paling tidak kita menjadi penonton-penonton di Instagram. Masih hafal di kepala posternya itu seperti apa? Dan ketika kamu ngelihat di Instagram, kurang lebih juga seperti itu. All the stars, all the colors, ada bola-bolanya juga. Dan kalau kamu lihat di beberapa negara, mereka konsisten melakukan hal yang sama. Nah, itu semua terantisipasi dari bagaimana teman-teman melihat poster tersebut pertama kalinya. Tadi apa? Anticipation. Yang kedua adalah arrival. Jadi kayak gini gambaran teman-teman. Six dimension ini adalah tahapan ketika kamu sebagai seseorang yang akan datang ke event itu melewati setiap dimensi itu dari awal. Jadi ketika kamu bikin event, kamu pun juga harus melihat dari sisi audiens. Kalau saya ngelihat posternya, kayak gimana ya? Saya mau datang nggak? Gitu. Jadi put yourself sebagai audience. Tadi sudah lewat tahapan anticipation. Oh, posternya sudah keluar, terus habis itu sudah ada registration form, sudah beli tiketnya, sampai pada akhirnya kamu purchase, oke, saya datang. Lalu kita melangkah ke tahap kedua, arrival. Artinya berarti kamu sudah sampai di tempat acaranya. Tadi yang disampaikan adalah the gate entrance itu menjadi salah satu yang menarik perhatian. Itu ada di posisi arrival. Jadi ketika kamu membuat sebuah acara, pikirkan. Kalau ngomongin arrival berarti ada arrival, ada departure. Pikirkan kalau audiens saya sampai, apa yang mereka lihat. Ada yang namanya sitting arrangement, classroom style, seperti yang dilakukan saat ini. Conference style, ini temanya lebih ke meeting, rapat. Lalu ada theater style, bedanya apa dengan classroom style? Ada mejanya, ada panggungnya, nah, itu masuk dalam theater style. Lalu ada U-shape style, sampai dengan yang paling banyak dilakukan adalah round table ataupun banquet rounds. Saya coba tanya satu dari kelompok 1, 2, 3, 4, message apa yang ingin kamu sampaikan dari event yang kita rancang? Izin jawab, saya ingin menjelaskan terkait pesan yang ingin kami sampaikan dalam event kami, yaitu event Gerak Ceria, yaitu kami ingin meratakan kesempatan pendidikan terutama bagi teman-teman penyandang disabilitas, khususnya spektrum autism dan Down syndrome, terutama lagi kepada mereka dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak autis yang memiliki latar belakang keluarganya kondisi perekonomiannya menengah ke atas. Terima kasih. Oke. Untuk menyamaratakan kemampuan dan juga kesempatan bagi teman-teman disabilitas. Oke, jadi teman-teman sudah bisa melihat gambaran dari awal kamu merancang dan merilis event kamu, perjalanannya seperti apa sampai dengan penyerahan amenities. Setelah amenities pun masih ada tuh balik ke tadi, departure, bagaimana kamu memastikan mereka keluar dari venue kamu, pulang sampai dengan tempatnya, ya walaupun nggak mungkin kamu tanyain satu-satu, tapi kamu memikirkan dan merancang hal tersebut. Ya, karena banyak possibility untuk sebuah event berhasil atau tidak berhasil dilihat dari kadang komponen-komponen kecilnya. Contoh misalnya, seorang remaja hilang, let's say. Hilangnya bukan di acara kamu, tapi termention lah. Iya, dia habis dari acara PR agency kamu. Iya, pasti kamu akan berpikir bagaimana untuk memastikan itu nggak ada relasinya dengan acara kamu. Tapi kamu bisa pastikan, oh acara selesai di jam 10. Transportasi masih bisa digunakan oleh publik. Akses yang keluar adalah di gate A, B, C. Lalu tunjukkan buktinya. Itu adalah bentuk bagaimana kamu mempersiapkan acara kamu. Sehingga kalaupun ada resiko-resiko yang terjadi, kamu sudah siap. Karena kamu sudah merancang semuanya dengan baik dari anticipation sampai dengan amenities. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelasnya akan disudahi sampai dengan pembahasan ini. Tapi minggu depan kita akan presentasi tentang pre-event checklist.
yang sudah saya bagikan via LMS, teman-teman. Nanti silahkan dibuat dalam bentuk Word saja, diisi setiap pre-event checklistnya sesuai dengan event-event yang teman-teman sudah rancang. Oke, all good. Thank you so much, class. I'll see you next week.